Nah, Masalah yang sering dihadapi iya, oleh yang sering pengusaha. dihadapi. Ada 4 dari 4 pilar ini. Yang pertama itu masalah keuangan. Salah satu contohnya, orang tidak bisa pisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh pemirsa sekalian? Kembali ketemu di podcast saya hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang kajian ekonomi, yakni terutama tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas usaha kita, ataupun kita akan membahas bagaimana strategi untuk meningkatkan penghasilan kita, ataupun bagaimana kita mengatasi stagnan ketika kita berbisnis. Pada kesempatan hari ini, saya mengundang sahabat saya yang mana latar belakang saya mengundang ini, saya lihat beliau sangat aktif dalam memberikan pengajaran, memberikan pelatihan bagaimana cara mengembangkan bisnis. Saya sebut saya sebut sebagai arsitek bisnis ya. Dia merancang bagaimana kita bisa keluar dari stagnan berbisnis, kita bisa mengembangkan bisnis kita. Pada kesempatan hari ini saya mengundang teman saya bernama Bapak Muhammad Purwakesuma. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Muhammad Purwakesuma. Saya panggil apa nih? Purwa ya? Purwa aja boleh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Saya mengundang di kesempatan ini banyak tamu-tamu saya undang. Rata-rata memang langsung ke bisnis yang mereka kelola. Tapi pada kesempatan hari ini saya ingin kita sebagai sama-sama permisa semuanya ingin mengetahui bagaimana mengembangkan bisnis tersebut dengan cara-cara yang Pak Purwa beri nantilah gitu, ataupun bagaimana orang merancang satu bisnis ataupun ingin mengembangkan bisnisnya. Karena saya lihat banyak usaha yang yang punya ya kan, terutama usaha Pak Purwa sendiri, kemudian pelatihan-pelatihan yang sering dilakukan mungkin ya. Di kesempatan hari ini nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya. Sekarang namanya Pak Purwa sekarang apa ya bisnis yang telah dikelola? Saat ini saya mendirikan Fatih Enterprise. Ya, nah itu sebuah grup usaha yang saat ini di dalamnya itu ada bidang penerbitan, percetakan, sama di produsen souvenir atau merchandise. Nah itu core bisnis saya saat ini. Nah lalu untuk aktivitas-aktivitas yang lain juga ada, seperti di organisasi. Saya juga salah satu founder atau pendiri dari Akademi Nikah. Lalu juga di Skygate Business Academy. Skygate Business Academy. Baik, mungkin yang akan kita ulas ini satu persatu ya. Iya boleh. Panggil sedikit nanti Akademi Nikah sedikit saja. Mungkin Skygate Business Academy tadi mungkin ya. Itu apa latar belakang pendirian itu? Itu kemana arahnya nantinya? Ya. Jadi kita sebenarnya melihat latar belakang UMKM kita saat ini sebenarnya banyak potensi-potensi yang sangat besar gitu Pak. Nah, kita melihat ada kesempatan yang dilewatkan. Kenapa? Di era digital seperti ini, kesempatan belajar itu sangat terbuka lebar gitu, tapi para pelaku itu tidak memanfaatkan itu dengan baik. Makanya kita coba dirikan Skygate Business Academy. Nah, kenapa ini didirikan? Karena ada satu pola gitu yang masih menjadi mindset yang masih menjadi pola di masyarakat gitu. Misalkan ada orang yang kalau usaha dia harus tetap di situ gitu. Kalau misalkan usaha ditinggal nanti bakalan ditokoi karyawan dan segala macam. Padahal banyak dicontohkan juga para pelaku-pelaku usaha kita yang lain bahwasanya untuk melakukan sebuah proses usaha atau bisnis itu nggak harus kita stay di situ gitu. Bagaimana membuat kita bisnisnya tetap berjalan dan kita bisa lakukan pengembangan ke hal-hal yang lain. Kalau berarti seandainya lah ya seorang pekerja bisnis dia melakukan satu bisnis ini, satu usaha bisnis, kemudian dia membuka bisnis lain, ini yang akan dilakukan strateginya gitu maksud saya. Iya. Artinya satu bisnis ini tidak ditinggalkan, tapi dia bisa mengerjakan bisnis yang lain gitu. Iya, benar. Bagaimana cara pengelolaannya? Itu yang akan diajarkan nanti dia apa tadi? Skygate Business Academy. Udah berapa lama berdiri Skygate? Skygate ini baru kita dirikan tahun ini. Tapi sejauh ini sudah banyak orang yang konsultasi sih, bukan konsultasi, lebih kepada sharingnya. Banyak teman-teman yang pelaku usaha cerita, aku kok nggak bisa bergerak, kalau aku tinggal usaha nggak jalan gitu, atau gimana ngelola keuangan,
atau gimana ngelola karyawan yang bandel gitu kan. Nah, bagaimana mengatur proses produksi supaya efisien. Nah, ini yang tidak kadang teman-teman itu tidak paham atau belum mendapat wawasan itu. Konsultasi aja atau ada pelatihan atau hanya telepon atau hanya tatap muka. Sekarang ini kan masa-masa kondisi saat ini kan orang tidak boleh pelatihan segala macam. Jadi untuk mengatasi itu bagaimana cara mengenalkannya ke masyarakat ataupun membuka konsultasi itu bagaimana sampai saat ini dilakukan oleh SKG Academy ini? Nah, kita nanti ada event itu bakalan ada kelas yang nanti dia di bootcamp-kan dulu. Berapa hari? Itu 3 hari 2 malam. Nah, di bootcamp itu nanti ditata mindsetnya, kita lakukan assessment, lalu setelah itu nanti ada kelas pendampingan selama 8 kelas. Nah, itu nanti juga bakalan dibina oleh coach-coach yang level nasional. Rencana atau sudah pernah? Ini plan. Plan. Nah, ini yang akan kita lakukan di Maret nanti. Apa yang dihasilkan? Peserta nanti setelah mengikuti apa yang dihasilkan yang paling sangat yang akan goalnya tuh kemana yang dihasilkan oleh pelatihan ini? Setiap pelaku usaha itu bisa menyelesaikan masalahnya. Apapun masalahnya. Iya. Jadi saya sering silaturahim gitu kan. Tidak hanya orang yang kadang minta ketemu, tapi juga silaturahim sama teman-teman. Itu ketika ditanya permasalahannya tidak lari dari 4 pilar usaha. Iya, apa itu masalahnya? Nah, masalah yang sering dihadapi iya, oleh yang sering dihadapi. Ada 4 dari 4 pilar ini. Yang pertama itu masalah keuangan. Salah satu contohnya, orang tidak bisa pisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Untungnya penjualannya banyak tapi uangnya nggak kelihatan. Itu sering terjadi. Lalu yang kedua ada dari operasional. Bagaimana membuat alur produksi atau bagaimana sistem kerja yang efisien dan segala macam, itu juga banyak. Lalu yang ketiga ada dari sisi marketing atau sales, bagaimana meningkatkan penjualan dan segala macamnya kan. Lalu yang terakhir ada dari HR. Nah, bagaimana mengelola karyawan atau tim kita supaya bisa optimal. Nah, kebanyakan kan kalau di karyawan itu hanya disuruh kerja saja gitu kan, tapi tidak pernah dilatih atau diatur bagaimana untuk mengikuti budaya usaha, bagaimana untuk mengikuti aturan-aturan, KPI, SOP dan segala macam. Nah, ini di set semua di dalam kelas nanti. Ini terbuka untuk umum atau hanya khusus UMKM atau hanya usaha apa aja gitu? Kita prioritaskan sebenarnya untuk pelaku usaha. Gitu. Karena yang akan di assessment atau dinilai nanti adalah problem atau masalah-masalah dari yang mereka hadapi di usahanya. Biasanya dari 4 bidang usaha itu aja, 4 pilar usaha itu aja. Nah, kita khawatir kalau misalkan dari umum dibuka nanti justru malah masalahnya belum ketemu, bagaimana mau diselesaikan gitu. Seperti itu. Nah, baik. Punya usaha sendiri ya percetakan penerbit souvenir ini. Nah, ini kalau melihat bisnis ini kan cerita usaha gitu ya. Percetakan penerbit souvenir ini peluang yang dialami oleh Pak Purwo sendiri gimana? Peluang masa-masa begini nih, apakah menjanjikan tidak? Untuk di pandemi kemarin memang drop, tapi saya justru optimis ini bakalan naik. Kenapa? Sebenarnya gagasan perusahaan souvenir yang saya bangun ini itu udah saya bangun di tahun 2013 dan itu mendapat nominasi dari Global Student Entrepreneur Award untuk finalis Indonesia. Saya termasuk 15 besar dan itu diselenggarakan finalnya di Washington. Nah, jadi gagasan merchandise ini sebenarnya juga udah saya bangun, merchandise custom yang bisa dipesan satuan gitu kan. Itu dibangun di 2013. Tapi karena waktu itu namanya kita di Binjai Sumatera Utara, akses terhadap ilmu dan fasilitas itu belum memenuhi, belum memadai, kita belum bisa lakukan dengan baik. Penyebabnya apa? Apakah tidak ada dukungan dari pemerintah atau memang tidak sampai pesan ke ini, maksudnya akses kemana? Ke pusat gitu? Akses ke pusat. Semua kan rata-rata tersentralisasi ke Jawa. Nah, tapi waktu itu kondisinya belum ada akses yang langsung bisa mensupport ke daerah ya. Misalkan kita katakan ke Medan atau ke Sumut. Semua bisa melakukan proses produksi tapi harus dalam jumlah besar. Nah, gagasan saya buat bisa satuan itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pelaku milenial, para milenial ya. Karena anak-anak milenial kan lebih ingin menunjukkan sebuah identitas diri, makanya mereka banyak minta yang satuan. Itu sudah saya lakukan di 2013, tapi baru terrealisasinya
beberapa tahun kemudian ketika mulai akses informasi, peralatan, metode itu mulai banyak. Baik, ini pelaku usaha di Kota Binjai cukup banyak ya, terutama UMKM itu pernah saya lihat datanya itu cukup banyak. Cuman masih skop dalam daerah saja, belum ada ke sana karena memang daerah kita ini bukan daerah wisata atau hanya sekedar daerah lintas kan. Kita harapkan UMKM itu bisa menjamur ketika ada akses tol ini ya, ataupun akses keluar masuknya tol, pintu tol ya kan. Menurut yang dilihat sekarang ini UMKM di Kota Binjai gimana? Berpotensi sangat untuk tumbuh Ya. Karena yang saya lihat Binjai ini bakalan menjadi kota penopang untuk Medan. Ya. Kenapa begitu? Daerah pemukiman di Medan sudah makin menipis. Jadi saat ini orang-orang Medan sudah banyak melirik untuk mencari tempat tinggal untuk daerah Binjai. Pintu masuk kota Medan pun di sini juga ya? Ya, dari sini, dari akses Bukit Lawang, Aceh. Kan? Nah, kita bakalan besar dari kota pemukiman. Nah, itu banyak dilihat juga dari sektor-sektor bisnis yang skala nasional atau multinasional yang sudah masuk ke Binjai, franchise seperti itu kan. Nah, tapi pelaku UKM kita itu belum membaca itu gitu. Jadi kalau memang kita tidak bisa bersaing dengan para pelaku perusahaan-perusahaan besar ini, kita bakalan tergilas. Makanya itu alasan kenapa saya saat ini berfokus tidak hanya untuk menjalankan usaha, tapi juga membantu teman-teman untuk supaya naik. Gitu. Baik, usaha dari Skygate ini yang telah didorong lah gitu, diusahakan untuk membangun pelaku usaha ini selama ini tentu ada ya. Sudah ada belum? Ada, tapi tidak atas nama Skygate waktu itu. Jadi itu masih hanya sekedar pribadi. Kita selalu lakukan pendekatan terhadap data. Data is everything. Jadi kalau data dapat dari mana? Langsung melihat keadaan atau memang melihat dari riset langsung? Riset langsung. Itu yang saya selalu sarankan sama teman-teman. Kayak malam ini ada salah satu teman kita yang dia web developer, punya perusahaan pelatihan untuk website. Nah, malam ini dia juga mau datang diskusi untuk pengembangan riset Pareto konsumen dan produknya. Jadi memang kalau saya pernah dapat salah satu nasihat dari mentor saya di Jakarta kan. Jadi kenapa bisnis harus berdasarkan data? Dia mengumpamakan bagaimana pentingnya dalil terhadap ibadah, begitu juga pentingnya data terhadap bisnis. Dulu juga saya kalau usaha main hantam aja, ajar aja gitu kan. Nah, belakangan karena sering pernah mengalami bangkrut, tertipu dan segala macamnya. Jadi saya banyak berfokus saat ini bagaimana mencari data supaya data itu bisa kita olah untuk strategi-strategi. Berarti data penting ya. Ketika orang membuka suatu usaha, dia lihat dulu, dia analisa dulu bagaimana usaha itu yang akan mau dia lakukan. Kan? Enggak langsung tiba-tiba dia seperti orang ikut-ikutan aja gitu. Ikut-ikutan, tiba-tiba ambruk. Karena dia tidak melihat data itu. Kalau Skygate sendiri, ini sendiri ya, bekerja sendiri atau memang ada tim? Ini ada tim. Memang kita bangun tim karena nggak mungkin juga ngerjakan sendiri. Timnya pelaku usaha juga? Pelaku usaha semua. Karena kan nanti takutnya dia tidak punya pengalaman masuk ya gitu kan. Pelaku usaha semua. Dan coach yang kita minta juga untuk pendampingan juga coach yang levelnya nasional. Nah, jadi memang dan ini sudah dibuktikan dengan berapa banyaknya binaan-binaan para coach ini yang bisnisnya sudah melesat seperti itu. Makanya kita berani buat ini. Nah, saya secara pribadi sendiri memang sering orang berdatangan itu untuk konsultasi atau sharing secara pribadi. Tapi untuk mencapai goal yang maksimal memang kita membutuhkan support dari orang-orang yang sudah berpengalaman juga. Baik, dalam bentuk pelatihan ini nantinya itu apakah pelaku bisnis yang hanya offline ya, seperti maksud saya pelaku bisnis yang langsung dilihat didatangi orang. Kalau pelaku bisnis melalui media online gimana? Semua. Bisa juga di cover ya mereka untuk berkembang bisnisnya. Bisa. Apa strateginya yang dilakukan oleh Skygate? Bisa. Jadi memang secara umum strategi itu ini saya sedikit cerita ya. Jadi secara umum strategi yang dibangun pertama adalah yang dibentuk mindset dulu, itu melalui bootcamp. Nah, ketika setelah selesai bootcamp, kita tidak lakukan pelatihan secara langsung. Ya, tapi kita akan lakukan adalah metode coaching.
pendampingan. Nah, setelah bootcamp selesai, akan ada 8 kelas coaching, ya, dan selama 8 kelas ini nanti akan dipetakan semua permasalahan yang dialami oleh peserta, dan peserta akan didorong untuk bagaimana memecahkan permasalahan itu. Pemateri-pemateri yang kita undang juga dari berbagai latar belakang, mulai dari konsultan keuangan, mulai dari pakar SEO, internet marketing, lalu mulai dari pakar produksi, dari HRD juga ada, pelaku-pelaku nanti sharing success story juga ada, semua nanti bakalan diundang. Tahun 2021 ini sudah dimulai apa belum kira-kira? Sudah mulai. Rencana nanti kita mulai di Maret. Nah, silakan. Di mana kita mendaftarnya atau kapan mulai akan itu? Nanti mendaftar bisa langsung ke website skygateproject.com, bahasa Inggris semua. Nah, nanti di situ sudah tersedia, tinggal diklik infonya, nanti langsung terhubung dengan admin. Nanti bakalan ditanggapin oleh admin, nanti mendaftar di sana. WhatsApp ada? WhatsApp, dari WhatsApp. Nanti kelas akan kita mulai di tanggal 2. Sebelum kelas nanti kita ada interview dulu. Jadi ini bukan hanya sekadar pelatihan. Interview gunanya apa? Untuk melakukan assessment. Interview langsung? Interview langsung. Langsung dengan coachnya. Kita akan lakukan assessment. Bagaimana assessment ini nanti akan memetakan peserta itu permasalahannya apa dan metode yang cocok digunakan untuk dia seperti apa. Seperti itu. Jadi kita lakukan ini dengan tepat sasaran. Tadi ada bootcamp segala macam, ya kan, tentu penyediaan fasilitas oleh Skygate sendiri ya. Ya pasti ada biaya yang dikeluarkan. Berapa kira-kira? 5 juta. 5 juta. Untuk pendampingan 4 bulan. Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Dan nanti bertumbuh. Itu per satu orang atau satu unit? Satu orang. Oh, satu orang. Dan itu digaransi uang kembali kalau tidak ada pertumbuhan. Kenapa kita berani? Karena memang sampai saat ini banyak bukti yang sudah didapatkan dari coach-coach ini, dan tentunya garansi ini juga berlaku dengan syarat. Ya, syaratnya harus mengikuti progres, ya, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan mengikuti kelas secara penuh. Usaha Pak Purwa sendiri apa namanya di media sosial, mungkin ada teman-teman kepingin mau cetak ini, ada tadi kan cetak souvenir, apa tadi penerbit segala macam apa? Kita itu buat custom aja. Buat custom. Tulisan Indonesia gimana? Buat custom aja. Itu langsung di mana? IG. Langsung di IG. IG ya. Berarti bagi teman-teman yang ingin membuat souvenir, bisa satuan ya? Bisa satuan ataupun mau percetakan apa, bisa di IG-nya buat custom. Itu. Tulisnya buat custom aja. Ya. Terima kasih. Nanti sudah banyak kita cerita. Nah, nanti insya Allah kita lanjut dengan cerita yang lainnya. Apa harapan sebagai pemilik pelatihan ini kepada usahawan-usahawan khususnya di kota Binjai ini dan seluruh Indonesia? Apa harapan? Harapan saya teman-teman yang punya usaha itu bisa tumbuh dan tidak hanya lagi bahasanya itu terpenjara di usaha sendiri. Jadi kita punya tanggung jawab juga. Bukan hanya untuk urusan pribadi kita di usaha, tapi juga bagaimana melakukan pengembangan itu supaya kita bisa berkarya lebih dan memberikan lapangan kerja juga untuk orang-orang banyak.